kami yang berjudul Masyarakat Madani. Sebelum itu kami lanjut, kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Kenalkan, nama saya Arno Pendri. Saya Hera Emiliana. Saya Melsi Basongan. Saya Laini. Saya Karolina Putri. Saya Yati Nurtiarian. Baiklah, saya lanjutkan kepada pemateri. Memanusiakan manusia. Mengapa ada orang kaya dan orang miskin? Mereka sama-sama bekerja keras. Ketika sedang berada dalam posisi sebagai orang kaya, rasanya menyenangkan, senang karena segala yang menjadi keinginan dapat terpenuhi. Ingin makan yang enak, ingin baju mahal, ingin rumah mewah, ingin mobil bagus, semua bisa dibeli. Berbeda cerita dengan orang yang susah, apalagi mau memenuhi yang lain-lainnya. Ketika sedang berada dalam posisi yang tidak berdaya, harapan setiap orang yaitu mendapatkan pertolongan. Namun untuk memberikan pertolongan dan bantuan pada orang yang sedang membutuhkan, biasanya begitu banyak pertimbangan. Ada banyak hal sederhana yang bisa dilakukan untuk mengamalkannya sebagai bentuk memanusiakan manusia. 1. Saling menghormati dan menghargai. 2. Menolong orang yang sedang kesusahan. 3. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 4. Berteman dengan siapa saja. Menjadi orang yang peduli tidak harus memberi secara karitatif, namun kita bisa berbagai melalui potensi yang kita miliki sebagai kepedulian. Potensi sebagai pengajar, potensi sebagai ahli ekonomi, potensi sebagai ahli kesehatan, dan lain-lain. Jika hal itu dibagikan dalam dampaknya yang dahsyat dalam mempertahankan kehidupan bersama. Hidup yang berdaya guna dapat menunjang martabat manusia lain. Kita masih ragu-ragu bahkan takut untuk peduli. Sebagai pengikut Kristus, kita telah memahami pengajaran tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Karena itu untuk menjadi peduli, kita meski tulus, ikhlas, totalitas dan harus cerdik. 2. Agama yang memperjuangkan masyarakat Madani yang beradab dan tata hukum. Alkitab mencatat bahwa pernah ada seorang raja yang takut akan Tuhan yang mengalami masa keemasan dalam waktu pemerintahannya. Yakini Salomo, kerajaan Yehuda menjadi sebuah kerajaan yang terkenal akan kemegahannya, kearifan rajanya, bahkan yang lebih penting kesejahteraan rakyatnya. Menurut penyusun, kisah tersebut dapat diambil sebagai gambaran suatu masyarakat yang madani. Kunci dari keberhasilan kerajaan Yehuda tersebut adalah ketetapan akan perintah Tuhan Allah. Perintah firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah bagi kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sikap terbeban dan kepedulian terhadap keadaan masyarakat dan negara dapat diaplikasikan dengan melihat contoh Ratu Esther yang perhatian dan peduli terhadap keadaan bangsanya. Sepenuh hati Esther melakukan segala cara untuk memberikan rasa aman dan terjamin bagi bangsanya di saat mengalami keterpurukan. Dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.